Iya, alhamdulillah sehat. Mbak, mengangkat permasalahan mengenai tema nih Mbak ya. Aku mau tanya nih, Mbak Ruroh ini sebagai perempuan nih, ya sebagai perempuan. Aku tanya, ketika Mbak Ruroh tiba-tiba suaminya kelak meminta kepada Mbak Ruroh untuk izin poligami, Mbak Ruroh mengizinkan apa enggak nih? Aku tanya. Antara jawab saja dan singkat ya atau tidak, gitu aja. Tidak. Tidak. Oke. Teman-teman yang lain mungkin bisa chat di room-nya itu, room chat, pendapatnya ya atau tidak. Nah, itu. Atau boleh poligami atas bukan suaminya. Gimana itu Kak Yusuf? Bagaimana Kak Yusuf? Maksudnya, boleh poligami asal bukan suaminya mungkin Ustaz, begitu. Oke, boleh ya kan, asal bukan suaminya. Wah, gimana ini ya? Sebentar ya teman-teman, aku mau chat dulu Prof Musdah dulu. Nah, aku mau bincang-bincang santai kepada teman-teman semua nih. Prof Musdah ini pemateri kita, aku kenalkan ya. Bisa teman-teman cari di Google nih, di Google sampean teman-teman cari Profesor Dr. Musdah Mulia, nanti akan muncul gambar beliau. Karena ILC pada malam ini mengangkat tema yang ya bisa dibilang banyak Islam kebanyakan, kajian-kajian Islam kebanyakan kan lebih menekankan pada poligami, tetapi ILC ini lebih ke monogaminya. Nah, Profesor Musdah ini teman-teman ya, beliau itu merupakan founder dari Muslimah Reformis. Mungkin di sini ada teman-teman dari Muslimah Reformis. Nah, terus beliau ini juga sahabat karibnya almarhum K. Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, itu. Beliau tuh tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Beliau juga seorang aktivis keadilan gender yang berbasis keislaman. Jadi benar-benar benar-benar berkualitas lah kita mengundang pemateri pada malam hari ini. Jadi materinya juga bagus, materinya juga berbobot, pemateri juga didatangkan berasal dari latar belakang yang luar biasa. Guru besar teman-teman, Profesor dari UIN Syarif Hidayatullah. Nah, jadi saya harap nanti teman-teman aktif ya, teman-teman simak secara seksama. Nanti kalau ada yang belum dipahami atau mungkin teman-teman mau share pendapat, nanti akan ada sesi tanya jawabnya tersendiri. Seperti itu. Oke, sabar ya teman-teman. Ini saya sedang menchat beliau dulu.
Oke teman-teman, ini sambil menunggu beliau akan saya putarkan terlebih dahulu ya video beliau mengenai pendapat beliau tentang poligami. Sebentar ya teman-teman. Bicara tentang poligami, itu banyak orang yang salah paham. Karena bagian orang menganggap poligami itu sebagai ajaran Islam. Bahkan ada yang sampai menganggap itu kewajiban di dalam Islam. Ini hal yang menurut saya sangat keliru. Mengapa? Karena poligami itu terjadi di berbagai bangsa. Dia dilakukan oleh orang-orang Cina di zaman dahulu kala, di zaman Cina kuno, oleh orang-orang India kuno, oleh orang-orang Mesir kuno. Bahkan itu sudah terjadi dan dipraktekkan secara luas jauh sebelum Islam lahir di Arab Saudi abad ke-7. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang universal dilakukan oleh banyak bangsa pada masa-masa sebelum manusia mengenal kesadaran yang kita kenal sebagai kesadaran tentang hak asasi manusia. Menarik bahwa dalam masyarakat Muslim sendiri banyak orang menganggap bahwa ya poligami itu dilakukan karena Nabi sendiri melakukannya, kira-kira seperti itu. Jadi alasannya adalah ikut sunnah Nabi. Padahal dalam realitas sejarah itu diungkapkan bahwa Nabi itu baru berpoligami itu setelah istri pertama yang Nabi hidup bersamanya, Khadijah binti Khuwailid, itu selama 28 tahun. Sementara Nabi itu hidup dalam masyarakat yang poligam. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu adalah masyarakat yang poligam, bahkan poligaminya itu tidak terbatas sedikit pun. Kalau saya mendengarkan hadis-hadis tentang misalnya ya tentang Gailan ad-Dimashq, salah seorang kepala suku dari Syria, dia punya istri itu lebih dari 200 orang. Jadi ketika Nabi bertanya kepada dia waktu dia akan masuk Islam, Nabi bertanya, kamu punya istri berapa? Dia mengatakan lebih dari 200. Dan kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan yang lumrah dalam masyarakat Arab jahiliyah. Artinya saya ingin mengatakan bahwa Nabi itu hidup dalam masyarakat jahiliyah yang tradisinya itu adalah poligami. Tetapi kenapa Nabi memilih mempraktekkan perkawinan yang monogam? Yang monogami selama 28 tahun bersama Khadijah, istri pertamanya. Bukan tidak ada orang atau tidak ada sahabat yang menyarankan Nabi untuk menikah lagi supaya sama dengan kebiasaan jahiliyah pada waktu itu. Nabi mengatakan nggak bisa, saya nggak bisa menduakan Khadijah. Khadijah terlalu mulia untuk saya sakiti. Artinya Nabi tahu bahwa poligami itu menyakiti perasaan perempuan. Jadi Nabi selalu menolak anjuran atau juga dorongan dari sahabat-sahabatnya. Biasalah sahabat-sahabat datang, ya Rasul, Anda kok tidak kawin lagi, kira-kira seperti itu. Padahal semua alasan untuk menikah ada pada diri Rasul. Dia seorang yang tampan, berbudi luhur, ya memiliki akhlak yang mulia dan disenangi oleh banyak orang, termasuk juga oleh para perempuan. Tetapi Nabi tidak bergeming sedikit pun. Ya, ini satu tanda bahwa Nabi ingin menunjukkan kepada masyarakat Arab yang baru berubah ketika itu bahwa kehidupan monogami itu jauh lebih indah dari perkawinan poligami yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Yang kedua, dalam masyarakat Islam itu juga banyak mengatakan, oh ya saya poligami karena ada ayat. Dia lupa bahwa ayat itu tidak dibaca secara utuh. Memang ada ayat yang berbunyi fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Ya, tetapi jangan lupa, jangan dibaca hanya sampai di situ saja. Kelanjutan ayat itu mengatakan wa illam ta'dilu fawahida. Kalau kamu nggak mampu berbuat adil, satu saja. Tetapi jangan lupa bahwa
ayat-ayat ini dibaca di dalam sebuah konteks yang lebih yang lebih komprehensif. Bahwa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat itu adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak yatim. Bahwa kita harus berbuat adil, harus berlaku jujur kepada anak-anak yatim. Karena itu ya bukan moral message-nya itu adalah poligami, tetapi bagaimana memberikan proteksi dan perlindungan terhadap anak-anak yatim. Karena itu saya melihat bahwa kalaupun poligami itu dilakukan, itu adalah dalam satu tarikan nafas dengan perlindungan terhadap anak-anak yatim. Tetapi apa yang terjadi dalam masyarakat kita, anak yatim terlantar di mana-mana, sementara poligami juga terjadi di mana-mana. Sama sekali tidak memenuhi atau tidak merespon persoalan-persoalan inti yang dikemukakan oleh Islam. Tetapi yang ingin saya garis bawahi dalam hal ini adalah bahwa dalam realitas sosial, poligami itu menimbulkan banyak sekali problem. Pertama ya, problem penelantaran anak. Karena kami juga bekerja dengan banyak shelter perlindungan anak. Kami melihat bahwa anak-anak korban poligami itu banyak sekali. Karena itu bagaimana mencegah poligami ini dengan alasan tidak lagi terjadi penelantaran terhadap anak. Karena penelantaran anak akibat poligami ini adalah sungguh-sungguh realitas yang tidak bisa dihindari di masyarakat kita. Mengapa itu terjadi? Karena setiap kali terjadi perkawinan poligami, tentu yang menjadi korban adalah anak-anak itu. Bahkan saya melakukan trauma healing terhadap sejumlah anak yang ayahnya itu adalah pelaku poligami. Sebagian anak itu merasa kecewa dan bahkan merasa putus asa dan mau bunuh diri dan merasa malu dalam kehidupan sosialnya. Bahkan ada anak-anak yang lalu putus sekolah. Mengapa? Karena dia malu diejek oleh teman-temannya, ayahnya itu tukang kawin. Jadi dia malu sekali ya. Karena itu saya mengatakan kepada semua pelaku poligami, baik laki maupun perempuan, Anda itu jangan egois. Pertimbangkanlah perasaan anak-anak, perasaan orang tua Anda. Karena banyak juga orang tua yang merasa malu anak-anaknya melakukan poligami, apakah itu laki atau perempuan. Jadi orang tua itu merasa malu punya anak yang pelaku poligami. Karena itu mari kita mempertimbangkan perasaan orang-orang di sekitar kita, perasaan orang tua kita, perasaan anak-anak kita yang menjadi korban akibat ketidakmampuan kita menjaga syahwat. Dan yang ketiga, menurut saya dampak buruk dari poligami selain dari penelantaran anak itu terjadi cekcok ya, dan juga pertikaian antar keluarga. Jadi biasanya dari keluarga istri yang satu dan keluarga istri yang kedua itu biasanya nggak rukun. Dan ini menimbulkan, penelitian mahasiswa saya di Cinere itu menyimpulkan ini dengan luar biasa, bagaimana terjadi konflik di antara keluarga akibat perkawinan poligami. Dan yang ketiga ya, terjadi perasaan yang tidak nyaman, depresi, dan putus asa di antara istri-istri tersebut. Ya boleh jadi ada istri, biasanya istri kedua tidak merasa sakit ya seperti istri pertama, tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa poligami it's nothing, kira-kira seperti itu, tidak ada masalah. Ya, jadi buat saya adalah bagaimana mencegah perkawinan poligami ini dengan alasan perlindungan terhadap anak, ya, perlindungan hak-hak reproduksi, dan juga membangun kedamaian di dalam kehidupan keluarga dan juga di dalam kehidupan komunitas yang lebih luas. Tetapi yang paling pasti buat saya adalah bagaimana mengakhiri perilaku poligami dalam masyarakat. Saya kira nggak ada lain kecuali bagaimana kita mengajarkan manajemen syahwat. Karena saya melihat bahwa perkawinan poligami di masyarakat itu pemicunya itu tiada lain kecuali ketidakmampuan menahan dorongan syahwat itu tadi. Karena itu tidak ada lain buat saya, manajemen syahwat menjadi hal yang penting bagi suami istri. Baik suami maupun istri, manajemen syahwat ini menjadi sangat penting. Bagaimana semuanya, laki dan perempuan, para suami, para istri, ya juga bisa membangun sebuah upaya untuk tidak lagi memperturutkan hawa nafsu dan juga tidak lagi memperturutkan keinginan-keinginan syahwat yang seringkali sangat semu. Karena itu ke depan saya pikir salah satu upaya untuk membangun keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah dalam masyarakat kita adalah menghentikan dan membatasi perkawinan poligami melalui undang-undang yang ketat. Saya ingat bahwa di beberapa negara Islam seperti di Turki, di Maroko, dan di Tunisia, itu undang-undang keluarga mereka sudah sangat ketat ya, melarang poligami. Bahkan di negara-negara seperti Tunisia itu sudah menganggap poligami itu sebagai sebuah crime, sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Karena itu ya mari kita bersama-sama mengakhiri poligami sehingga kehidupan damai kita mulai dalam kehidupan keluarga. Oke, itu sekilas ya teman-teman pendapat dari Bunda Musdah Mulia mengenai poligami. Wah, ini ada komentar dari Mas Arifin, betul itu kata Bunda Musdah. Oke, jadi kata Bunda Musdah tadi bahwasanya poligami itu kan apa ya, sebuah pembatasan. Terus pada zaman Nabi dulu, Nabi sendiri itu melakukan poligami itu apa ya? Nabi itu melakukan monogami bersama dengan Khadijah binti Khuwailid itu sampai 28 tahun. Bahkan ada juga diceritakan oleh Bunda Musdah bahwasanya ada kaisar, ada kepala suku yang sampai mempunyai istri sampai 200 orang. Jadi benar-benar poligami itu sejatinya bukan ajaran dari Islam, tetapi sudah ada sejak masa pra-Islam. Bahkan pada zaman dulu itu sampai 200. Baru setelah Islam itu datang, Nabi itu membatasinya untuk 4 istri maksimal, itu pun dengan syarat yang sangat-sangat rumit, harus adil. Bahkan dalam Al-Quran itu ada perintah bahwasanya meskipun kamu itu berniat untuk berlaku adil, kamu tidak akan mampu untuk berlaku adil dalam sebuah poligami itu. Karena kan dalam Islam sendiri nafkah itu tidak hanya nafkah lahiriah, tetapi juga nafkah batiniah serta perasaan juga. Oke, ini Bunda Musdah sedang dalam macet ya teman-teman, nanti akan segera join. Tadi kan sudah melihat apa ya videonya Bunda Musdah nih mengenai pendapatnya ya, walaupun sekilas. Nanti teman-teman tanya kepada Bunda, nanti akan ada tambahan juga dari Bunda Musdah mengenai materi mengenai monogami ini. Nah, aku ingin tanya nih kepada salah satu peserta nih. Kan tadi sudah diputarkan videonya. Nah, aku minta pendapatnya nih. Kak Fatmawati, kepada Kak Fatmawati. Halo. Halo Kak. Halo Kak Fatmawati. Iya, halo. Suara saya terdengar? Terdengar. Bagaimana Kak nih pendapat Kak Fatma nih melihat tayangan video dari pendapat Bunda Musdah tadi? Tentang pendapat Bunda Musdah tadi, menurut saya ya benar, tafsir-tafsir agama itu kadang dijadikan alasan untuk melakukan poligami, padahal belum tentu tafsir agama tuh kan perspektif, jadi kayak masih relatif gitu, nggak bisa dijadikan alasan gitu. Terus ada beberapa sih mulai mengganjal, nanti mungkin bisa jadi pertanyaan untuk Bunda Musdah. Baik, terima kasih Kak Fatmawati atas pendapatnya ya. Nah, karena Bunda Musdah sekarang sudah join nih teman-teman. Assalamualaikum Bunda Musdah. Assalamualaikum Bunda. 5 menit lagi ya, tunggu 5 menit lagi soalnya saya baru masuk nih. Baik Bunda, siap. Oke, sambil menunggu Bunda nih, aku minta satu pendapat lagi nih. Ada Bunda Musdah nih, nanti teman-teman akan ada respon dari Bunda Musdah, nanti akan ada respon. Nah, aku minta pendapatnya ini aku tanya ke internal siklus deh. Aku tanya ke tetap Kak Ruroh nih sepertinya. Halo Kak Ruroh. Iya, halo Rio. Nah, gimana nih Kak menurut Kak pendapat Bunda Musdah tadi? Cukup menarik, juga pendapatnya itu ya ideal sih, kayak pemikiran wanita-wanita di masa kini kan tentunya kurang lebihnya seperti itu, inginnya kan juga seperti itu. Oke, jadi apa ya, poligami itu kalau menurut aku nih ya, dari tayangan Bunda Musdah tadi itu bukan
sebuah sunnah sih kalau menurut aku nih ya teman-teman ya. Kalau aku dengar secara sama kan banyakkan apa ya, kajian-kajian Islam yang arus utama itu kan mengatakan bahasanya poligami itu sunnah. Tetapi kalau aku lihat dan aku pelajari karangan Bunda Musda, kan Bunda Musda juga menulis nih teman-teman, bukunya itu judulnya Muslimah Reformis. Nah, teman-teman nanti bisa lihat-lihat juga Muslimah Reformis. Kemudian ada juga tafsir seksualitas. Nah, itu ada juga karya Bunda Musda. Nah, itu kalau aku lihat dan dari baca bukunya beliau, aku malah mendapati sebagai seorang laki-laki nih ya teman-teman. Ini pendapat dari seorang laki-laki ya, bukan lagi perempuan. Tadi kan aku tanya kepada perempuan, ada Kak Yusuf juga tadi yang aku tanya. Nah, kalau pendapatku itu, kalau setelah baca buku, setelah lihat video beliau, itu malah aku berpendapat bahwasanya poligami itu sebenarnya bukan sebuah kesunahan sih. Karena kalau sunnah itu kan dilaksanakan dapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan juga tidak dosa kan. Tetapi kalau poligami itu malah kita, kalau kamu nggak bisa berlaku adil, kamu ya jangan poligami. Nah, itu kan anehnya seperti itu. Jadi ini dari definisi sunnah itu sudah kayak nggak masuk gitu. Jadi kalau menurutku bukan sunnah sih. Kata-kata sunnah poligami itu malah rancu dan salah tafsir menurut aku. Kemudian kalau aku lebih setuju poligami pada ajaran Islam itu malah sebuah pembatasan, karena dulu itu sebelum ada ajaran Islam, poligami itu sampai 200 perempuan, kemudian perempuan juga tidak memiliki hak waris dan lain sebagainya. Baru setelah Nabiullah Muhammad SAW itu diturunkan dan diutus oleh Allah, barulah Nabi itu membatasi 4 perempuan, dan itu pun harus ada syarat-syaratnya. Salah satunya itu adalah adil. Dan di dalam Al-Quran tadi, aku juga mengatakan bahwasanya Allah sendiri juga berfirman bahwa meskipun kamu maksa berlaku adil, kamu juga tidak akan bisa, karena kan bersikap adil itu tidak hanya bersikap pada nafkah, misalnya 1 juta untuk istri yang pertama, 1 juta untuk istri yang kedua, tetapi juga nafkah batin juga. Kita sebagai seorang calon suami, juga sebagai seorang laki-laki, bahkan aku juga sebagai anak, kayak gimana ya, aku juga membayangkan bahwasanya kalau ibuku dipoligami itu kayak gimana gitu loh. Aku pasti makan marah sama ayahku juga gitu. Jadi kalau menurut pendapatku itu ya, jadi simpelnya lebih ke poligami dalam ajaran Islam itu bukan sebuah kesunahan, jadi harus diubah pendapat ini, harus kita rombak secara radikal, karena kalau tetap ini dikembangkan nanti akan salah kaprah. Banyak orang, oke, sunnah poligami, ya udah aku poligami biar aku dapat pahala gitu, daripada aku nggak melakukan meskipun aku nggak dapat dosa. Jadi lebih kita rombak bahwasanya poligami itu bukan sebuah kesunahan, tetapi adalah pembatasan dalam ajaran Islam. Bahkan dorongan untuk monogami itu terang-terangan dan bahkan digencarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oke, sekarang kita bisa mulai. Oke, baik Bunda. Oke, akan saya mulai ya teman-teman. Jalan-jalan ke Kota Batu, tidak lupa beli semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Profesor Bunda Musda Mulia. Nah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar kajian Islam Learning Center atau ILC yang dilaksanakan oleh Biro ILC Studi Islam Komprehensif Lingkup Sespol atau Siklus UNED, sebuah UKM KI di Fakultas Sosial Politik Universitas Jember. Nah, pada malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa bersama dengan pemateri yang luar biasa, Profesor Dr. Musda Mulia MA, yakni tema yang diangkat adalah Islam dan monogami, ikhtiar Islam melawan patriarki. Wah, terkesan feminis banget nih, nanti akan kita tanya-tanya, akan ditambah materi dari Bunda Musda juga. Nah, perkenalkan, saya Rio Putra Pratama selaku moderator. Saya izin untuk memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Nah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah check-in peserta, kemudian pembukaan oleh moderator dan doa. Setelah itu adalah pembacaan CV pemateri. Setelah itu adalah penyampaian materi, kemudian Q&A atau tanya jawab, kemudian doa, penyerahan sertifikat,
dan terakhir adalah penutup serta dokumentasi. Nah, untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri. Oke, teman-teman. Bunda Musdah Mulia ini adalah seorang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah dan juga dosen undangan spesial istimewa dari universitas-universitas lain. Beliau lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958. Nah, riwayat pendidikan beliau selama pendidikan dasar, beliau menamatkannya di Pesantren As-Adiyah, Sulawesi Selatan. Beliau adalah sarjana muda, teman-teman, Fakultas Usuluddin jurusan Dakwah Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. Halo. Halo, Bunda. Bisa nggak usah pakai CV. Nanti mereka di-upload aja CV-nya di situ di ruang chat supaya cepat kita ya. Kita langsung aja. Baik, Bunda. Kelamaan. Oke. Nanti teman-teman akan saya share ya, atau teman-teman juga akan bisa lihat di Google untuk CV pemateri kita pada malam ini, karena beliau sudah sangat terkenal, teman-teman. Nah, acara selanjutnya untuk mengefektifkan waktu langsung saja ke penyampaian materi. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk share screen, dan kepada Bunda Musdah dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sudah, salam Bunda sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengadakan webinar ini. Saya sangat mengapresiasi ya ke kalangan muda yang mau kembali belajar dan belajar, karena bagi saya salah satu pesan Islam yang paling penting itu adalah Iqra. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran itu dimulai dengan Iqra. Iqra itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan Iqra itu adalah perkuatlah literasi agar supaya kita mengerti ya. Jadi sebelum perintah sholat, puasa dan sebagainya, perintah yang paling pertama dalam Islam, dalam Al-Quran itu Iqra, bacalah. Ya, tetapi bacalah bukan sekedar membaca teks-teks, tetapi juga membaca fenomena sosial, fenomena alam sekitar, fenomena semesta, sehingga kita mengerti pesan-pesan moral yang terkandung di balik teks-teks suci tersebut. Jadi kalau saya membaca Iqra, perkuatlah literasimu, karena itu bacalah dan bacalah lagi, sehingga kita mengerti betul ya apa yang dimaksudkan di dalam teks-teks suci tersebut. Karena sesungguhnya kalau kita mempelajari Islam, kita nggak bisa hanya berpedoman pada sepotong ayat atau satu ayat ya. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran itu, kalau kalian memperhatikan isi Al-Quran, itu berbeda dengan kitab-kitab hukum. Jadi nggak satu pasal itu dibicarakan dalam satu ayat, melainkan dibicarakan dibicarakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran ya. Kalau saya melihat misalnya nih ya, ketika saya menulis buku kecil, ya mungkin kalian sudah pernah lihat judulnya itu Islam Menggugat Poligami. Memang judulnya provokatif sih ya, sengaja supaya benar-benar nohok ya. Islam Menggugat Poligami. Saya mulai dengan menarik semua ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang perkawinan. Nah, saya menemukan waktu itu yang betul-betul relevan dengan perkawinan itu ada 106 ayat. Nah, dari 106 ayat ini saya kumpulkan, lalu saya melakukan kajian tematik, tafsir maudhu'i. Saya pelajari mana ayat-ayat yang turun terlebih dahulu, mana yang belakangan, lalu kemudian munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, munasabah antara satu ayat dengan surah, karena ayat-ayat yang saya katakan tadi 106 ayat saya kumpulin itu tersebar.
ya mulai dari surah Al-Baqarah sampai di akhir gitu. Jadi kita nggak bisa mengambil satu kesimpulan untuk satu isu hanya dengan membaca sepotong ayat. Biasanya nih umat Islam kalau udah bicara tentang perkawinan poligami itu kan cuma satu ayat yang dia pakai, dan memang hanya ada satu ayat itu saja. Bayangkan ya, dari 6.600 lebih ayat dalam Al-Quran, pembicaraan tentang poligami ini pembicaraan tentang, bukan perintah loh ya, pembicaraan tentang poligami itu hanya ada dalam satu ayat loh. Karena itu mari deh kita betul-betul punya kewarasan ya. Nah, nggak usah jauh-jauh ya, surah ayat itu ada pada surah An-Nisa ayat 3. Nah, kita mulai aja dengan surah An-Nisa dulu. 3 ayat ya. Ayat pertama surah An-Nisa itu bicara tentang mengingatkan kita tentang penciptaan manusia. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu kan menarik tuh. Jadi menjelaskan tentang apa? Tentang penciptaan manusia yang diciptakan dari satu spesies yang sama, nafsin wahidah. Jadi semua manusia itu diciptakan dari satu spesies yang sama, enggak laki, enggak perempuan. Karena itu semua penafsiran tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk itu terbantahkan. Enggak ada ayatnya. Ya, jadi itu semua adalah mitos. Inilah, karena itu mari deh kita belajar agama itu belajar literasi. Jadi kalau ada mengatakan Al-Quran atau Islam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, enggak ada. Bahkan kosakata yang berarti tulang rusuk itu enggak ada dalam Al-Quran. Pertanyaannya dari mana nih para ustadz-ustazah itu cerita tentang tulang rusuk? Itu hanya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi hadis itu bercerita tentang istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in a'waj. Nah, ayat ini enggak bicara tentang penciptaan. Bukan ayat ya, hadis ini tidak bicara tentang penciptaan, tapi bicara tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perempuan pada umumnya. Jadi enggak semua perempuan juga sih. Jadi istausu bin nisa'i khairan, berhati-hatilah, atau kira-kira gini, Nabi ingin mengatakan kepada umatnya, perlakukanlah perempuan itu dengan sangat hati-hati, karena perempuan itu diciptakan berbeda, jadi emang beda gitu, laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu diciptakan dengan susunan saraf yang berbeda, susunan tulang sumsum yang berbeda, fisik yang berbeda. Jadi laki dan perempuan itu berbeda totally secara fisik ya. Jadi istausu bin nisa'i khairan, karena karena perempuan itu khuliqna min dil'in a'waj, diciptakan ya dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi Nabi ketika menyebutkan ini bukan bicara dalam arti hakiki, tetapi berarti majazi. Artinya apa? Perlakukanlah perempuan itu dengan cara yang baik ya, sebaik-baiknya, berhati-hatilah, kira-kira begitu. Karena dia punya perasaan yang sangat halus ya, kira-kira begitu. Jadi jangan macam-macam gitu kira-kira. Jadi Nabi itu benar-benar luar biasa ya. Kadang-kadang saya suka, Nabi itu sangat perlakuannya terhadap perempuan itu, aduh, bayangkan memperlakukan perempuan itu hati-hati, jangan kamu sakiti dia, jangan kamu perlakukan dia semena-mena. Jadi tetapi semua cerita tentang ini, tentang bagaimana Nabi mengajak kita untuk bersikap pada perempuan, itu enggak, dalam implementasinya itu nol besar gitu. Malah hadis ini dijadikan sebagai olok-olokan tuh kan. Nabi bilang kamu kan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bengkok lagi. Jadi artinya apa? Kamu kan bukan siapa-siapa. Ya, diciptakan untuk dan untuk laki-laki. Itu artinya apa? Meminggirkan ya perempuan. Padahal kalau kita bicara tentang penciptaan, ya harus berpijak pada ayat-ayat yang bicara tentang penciptaan, bahwa dalam Al-Quran surah An-Nisa itu bicara tentang penciptaan manusia, bahwa manusia itu betul-betul setara, dua-duanya ya, min nafsin wahidah, dari satu spesies yang disebut dengan nafsin wahidah. Apa hakikatnya? Wallahu alam. Tidak ada informasi mengenai apa yang dimaksud dengan nafsin wahidah. Jadi nafsin wahidah itu sebuah spesies, sebuah unsur yang merupakan asal penciptaan laki dan perempuan. Nah, ayat yang kedua surah An-Nisa itu masuk bicara tentang sebelum saya masuk ke ini ya, PPT, itu bicara tentang warning terhadap perlakuan
mengenai anak-anak yatim. Nah, ini dia nih, kadang-kadang saya berpikir ya, kalau kita membaca ayat tentang poligami, itu satu tarikan nafas dengan warning terhadap anak-anak yatim. Nah, dalam kehidupan umat Islam, poligaminya jalan, penelantaran terhadap anak-anak yatim, itu juga jalan. Jadi mestinya kan, kalaupun kamu mau poligami, lakukanlah itu dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak yatim. Tapi kan umumnya kalian poligami kan nyarinya kan yang seger-seger, ya kan, yang bening-bening gitu. Jadi bukan dalam konteks melindungi anak-anak yatim. Jadi kadang-kadang saya pikir, ya Allah, kasihan amat ya anak-anak yatim ini. Mestinya dengan poligami itu bisa melindungi anak-anak yatim, tapi itu kan tidak terjadi dalam masyarakat kita. Anak-anak yatim itu terlantar di mana-mana. Coba perhatikan betapa anak-anak yatim kita itu terlantar secara fisik, terlantar secara mental, spiritual ya, sementara masyarakatnya poligaminya nggak habis-habis ya. Nah, yang ketiga bicara tentang keadilan, dan ini bicara tentang bagaimana kita membangun keadilan yang hakiki, bukan keadilan abal-abal ya, sekedar ya si istri pertama. Nah, tadi kalau saya mau bicara tentang tentang keadilan, paling gampang deh mengetahui tentang poligami. Yang kamu wawancari atau yang kamu tanya itu siapa? Anak-anak dari korban poligami. Saya punya banyak mahasiswa, dia bilang begini, saya itu Bu hancur kayak gini gara-gara orang tua saya kawin lagi. Kenapa? Kayaknya hidup saya sudah berakhir deh Bu. Nah, orang kan tidak pernah mau bertanya kan, apakah anakmu setuju? Anak laki, apalagi anak perempuan itu malu. Dia bilang, saya malu Bu, katanya bapak saya itu kan tukang kawin. Gimana tuh? Jadi kamu ya, kadang-kadang saya berpikir, apakah dalam agama ini kita tidak diajarkan untuk berempati kepada sesama manusia? Nah, ini sekarang mari kita masuk ke PPT. Silakan PPT-nya cepat aja ya, biar saya bisa menjelaskannya dengan cepat sehingga kita bisa punya waktu diskusi. Oke, slide berikutnya please. Nah, saya ini agak terganggu sinyalnya, saya matikan aja dulu ininya ya, supaya enak. Nah, kita mulai dengan apa sih perkawinan itu sehingga kita semua itu jelas ya. Enggak seperti sekarang ini di mana-mana orang gampang kawin ya, di mana-mana. Kadang-kadang saya berpikir orang tuh kawin karena apa ya? Pernah nggak sih kita berpikir kalian kawin untuk apa? Karena kawin itu kan sebenarnya mubah kan, asal kalau kita mempelajari fikih al-aslu fin nikah al-mubah. Jadi itu boleh, artinya kebolehan itu nggak ada hukumnya gitu. Artinya sekedar boleh. Yang mengatakan perkawinan sunat itu siapa sih? Itu hanya mubah. Memang ada hadis Nabi mengatakan anikahu sunnati. Sunnati itu bukan berarti sunnah dalam arti fikih loh ya, bukan. Sunnah di situ dalam artinya itu adalah kebiasaanku atau jalan yang saya lalui gitu. Nah, tetapi kok bicara tentang sunnah itu kok kenapa urusannya kepada perkawinan? Padahal Nabi itu sangat jujur. Itu kan mestinya kan kita ikut sunnah Nabi. Nabi itu kalau sholat itu Masya Allah sampai berjam-jam. Itu kan sunnah Nabi. Kenapa bukan itu yang ditonjolkan? Nabi itu sangat adil. Nabi itu kalau berkata-kata sangat sopan, santun. Kenapa bukan itu yang diambil? Kadang-kadang saya suka mikir umat kita ini kok aneh ya, yang diambil kok masalah hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Kadang-kadang suka bingung gitu. Membahas tentang sunnah aja kita nggak ngerti. Jadi ketika Nabi mengatakan nikahu sunnati, itu bukan berarti sunnah dalam arti hukum ya. Sunnah itu artinya kebiasaan atau itulah jalan hidup yang saya pilih. Itu kan pilihan gitu, Anda mau menikah atau tidak menikah. Bahkan nanti ya hukum perkawinan itu bisa jadi haram loh. Kalau memang pernikahan itu dimaksudkan untuk untuk melakukan KDRT misalnya. Jadi hati-hati aja ya. Kalau ada niat-niat jahat begitu, kamu melakukan hal yang haram loh, bukan malah melakukan ibadah. Nah, pernikahan itu merupakan amanat dari Allah ya. Karena dengan perkawinan itu kita bertemu dengan orang lain yang nggak pernah kita nggak pernah kita bertemu sebelumnya atau kita nggak pernah hidup bersama sebelumnya. Artinya apa itu amanah? Sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain dengan rasa aman, yakin bahwa apa yang diamanatkannya akan dipelihara dengan baik. Nah, istri itu adalah amanat Allah kepada suami. Sebaliknya, suami itu amanat Allah kepada istri. Jadi kita saling menjaga amanah Allah. Bukan hanya kita kan cuman istri itu amanah, loh suami apa dong? Ya suami juga amanah, jadi si istri jangan macam-macam juga ya. Harus kita juga menjaga bagaimana suami kita itu enggak menjadi sakit-sakitan, ya tidak kelelahan dalam bekerja misalnya, ya suami kita tidak menderita karena perilaku kita yang jahat misalnya. Jadi kita harus saling menjaga. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah,
paling tidak ya Al-Quran itu ayat-ayat itu membahas sekitar ada 104 ayat, tapi saya menyimpulkan itu 106 ayat. Ya, dengan kata-kata ada yang menggunakan kata-kata nikah. Jadi nikah itu bahasa Arab, kawin itu bahasa Indonesia gitu loh. Kata-kata zauj berpasangan. Jadi memahami hakikat perkawinan, untuk memahami hakikat perkawinan ini penting nih bagi teman-teman terutama yang mahasiswa-mahasiswa ini, tolong deh perkuatlah literasimu. Ya, bacalah seluruh ayat tentang perkawinan, paling tidak dengan menggunakan tafsir tematik. Jadi dikumpulin semua secara holistik. Lalu kemudian cari benang merah yang menjadi intisari, pesan moral dari seluruh penjelasan tentang ayat itu apa. Karena itu jangan mengambil kesimpulan hanya dari sepotong ayat. Wah, itu bisa kesimpulan yang bias ya. Next slide please. Loh, jangan terlalu ya. Nah, perkawinan monogami kita lihat ya. Ribuan tahun sebelum Islam turun di Al-Jazirah, di Jazirah Arab maksud saya, masyarakat di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Jazirah Arab, di Mesir kuno, di Yunani kuno, di Romawi kuno, Persia kuno, itu semuanya poligami loh kalau kita mempelajari sejarah masa lalu ya. Karena apa? Karena ya mungkin masyarakat ketika itu masih nomaden, di mana perempuan itu dalam kondisi masyarakat nomaden, perempuan tidak bisa menolong dirinya sendiri ya, karena masyarakat nomaden itu biasanya masyarakat yang hidup dengan berburu, ya, jadi harus pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal-hal ini tidak memungkinkan perempuan untuk mandiri ya, karena perempuan tidak diciptakan dengan fisik yang seperti itu, ya, apalagi tidak dididik ya untuk menghadapi kondisi alam yang begitu buas pada masa itu. Jadi pada waktu itu di mana-mana ya, bukan di Arab saja, poligami itu nggak mengenal batas ya, baik dalam hal jumlah ya maupun dalam dalam syarat keadilan. Meskipun juga saya membaca beberapa tulisan tentang model-model perkawinan di masa awal-awal peradaban manusia, itu ada juga yang perempuan memiliki suami yang banyak. Itu ada juga seperti itu. Lalu Islam datang melakukan reformasi radikal. Bayangin ya, ketika masyarakat Arab jahiliyah yang dimana orang menikah itu nggak kenal batas, orang bisa punya ratusan istri. Bahkan kalian tahu kan bagaimana perbudakan itu menjadi suatu kebiasaan masyarakat jahiliyah. Jadi orang yang punya budak itu ratusan, bahkan ada yang punya budak ribuan. Itu ya suka-suka dia memperlakukan, menggauli budak itu tanpa perkawinan biasa-biasa aja kan di masa itu, karena budak itu properti. Nah, Islam datang membatasi, mengatur, nggak bisa kayak begitu. Kamu nggak bisa memperlakukan budakmu sesuka hatimu ya. Jadi harus ada perkawinan. Coba bayangin, Islam itu benar-benar mengatur hal-hal yang tadinya itu tidak ada aturannya ya. Islam datang mengatur. Pertama, membatasi jumlah. Ya, jadi kalau kita melihat ya, bagaimana perintah monogami ini datangnya itu secara gradual, nggak sekaligus, sama dengan larangan minum khamr, sama dengan apalagi itu larangan minum khamr, sama juga dengan larangan berjudi. Jadi itu gradual ya, awalnya nggak sekaligus gitu. Jadi seperti nafasnya itu seperti larangan untuk poligami, nggak boleh, nggak bisa sekaligus, karena masyarakat Arab ketika itu adalah masyarakat yang poligam. Jadi kalau dikatakan itu kan jangan poligami, kan bingung dia, ya kan? Nah, pertama membatasi jumlah istri hanya 4 dari tak terbatas sebelumnya. Bayangkan ya, itu radikal banget itu. Nah, yang kedua, bisa, tapi bisa nggak kamu menjamin keadilan? Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang mendefinisikan keadilan? Kalau para lelaki sih, ya mungkin nggak semua lelaki juga ya. Kalau seperti suami saya, pasti dia mengatakan nggak mungkin laki-laki itu akan berlaku adil. Tapi ya saya berharap lelaki yang ada di sini, lelaki yang waras lah ya. Nah, lelaki yang nggak waras, saya pasti mengatakan, saya bisa kok berlaku adil, saya kan punya harta banyak. Hidup itu kan bukan hanya soal harta ya. Tetapi kamu punya hati nggak untuk bisa berbuat adil? Karena pasti kalau kamu tanya hatimu yang paling dalam, pasti nggak bisa gitu. Kita nggak bisa mencintai 2 orang sekaligus, tuh nggak bisa. Ya, hati kita itu hanya bisa untuk 1 orang ya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi persyaratan adil ini sebenarnya sebuah cara untuk menutupi, menutup maksud saya untuk menutupi jalan ya untuk melakukan poligami dengan berbagai macam alasan tadi itu ya. Nah,
Karena itu keadilan itu tanyalah kepada istrinya. Tapi saya juga menemukan terus terang ya, sekarang saya itu agak melunak mungkin ya. Saya menemukan beberapa perempuan nih rela di poligami. Dia mengatakan gini, Bu Musda, saya ini seorang eksekutif muda, tetapi usia saya sudah di atas 30-an. Dia mengatakan begitu. Saya nggak peduli lagi. Masyarakat kita kan masyarakat yang sakit, menghendaki perempuan itu punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan, nggak dianggap, kata dia. Nggak dianggap manusia utuh. Di kantor juga saya nggak bisa dipromosikan jadi direktur gara-gara saya nggak punya suami. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya mau mencari suami, tapi suami yang sudah punya istri. Kalau bisa suami juga yang sudah punya anak, sehingga bagi saya suami itu hanya sekedar ya kalau saya perlukan saya panggil, kalau saya nggak perlukan ya kamu kembalilah kepada istri dan anakku. Jadi ya suami part time, dia bilang gitu. Oh ada tuh yang seperti itu, ternyata saya ketemu loh dengan perempuan-perempuan kayak begini. Jadi sebetulnya perempuan ini mau dimadu hanya bukan dimadu, tapi dia hanya seperti meng-hire suami gitu. Jadi di perkotaan ini, di Jakarta ini saya ketemu dengan komunitas kayak begini. Jadi saya kadang-kadang bingung ya, kok ada ya perempuan eksekutif, dia kaya, dia pokoknya dia cantik, dia memiliki segalanya. Tapi karena masyarakat kita masih sakit, masyarakat kita belum bisa menerima perempuan yang berstatus single, ini juga masalahnya ya. Jadi dia pikir nggak apa-apa lah. Jadi kalau ada acara-acara kantor, dia ngajak suaminya, dia sudah mengklaim di akta nikah, dia punya akta nikah dan sebagainya, dan dia adalah seorang istri, kira-kira kayak gitu. Tapi sebetulnya dia sebetulnya hanya memerlukan suami itu hanya untuk kepentingan yang sosialita lah, kira-kira begitu. Lalu saya tanya, kenapa kamu mencari laki-laki yang sudah beristri? Dia bilang begini, kalau laki-laki beristri kan dia punya istri, udah punya anak, jadi biasa kan nggak ada urusan sama mereka. Bahkan kalau perlu saya bayar istrinya, kamu nggak usah takut sama saya, ini kamu malah saya bayar deh kamu supaya kamu nggak, daripada suami kamu diambil orang lain kan mendingan sama saya. Kalau saya terbatas, saya tidak memerlukan suami kamu sebetulnya, saya hanya memerlukan status bahwa saya ini adalah seorang istri. Ada juga loh kayak gitu sekarang ini ya. Jadi kehidupan di perkotaan mungkin juga di pedesaan juga sudah ada terjadi begini, cuma kalian belum tahu aja. Jadi kehidupan itu berubah, hati-hati aja ya. Nah, saya pikir ya, daripada kita hidupnya berpura-pura begitu, mengapa kita tidak mengkonstruksikan? Karena sebetulnya relasi seksual atau relasi perkawinan itu sebuah konstruksi sosial, dikonstruksikan oleh masyarakat kita. Kalau saya, kenapa kita tidak mengkonstruksikan sebuah perkawinan yang hakiki monogami, dan kemudian kita mengapresiasi perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak menikah. Itu kan pilihan. Jadi kalau mereka memilih untuk tidak menikah, untuk berkarir, misalnya berkarir tapi juga tetap beragama dengan benar ya. Jadi tidak mesti loh kalau kalian mengatakan perempuan-perempuan nggak menikah lalu mereka ingin hidup bebas, seks bebas. No, nggak semua seperti itu. Banyak loh di antara mereka itu yang betul-betul tawadu ya, betul-betul bertakwa. Dia takut kepada Tuhan, tapi dia juga berpikir daripada kawin. Kan soalnya sekarang ini banyak laki-laki yang nggak bagaimana ya, tidak bisa mengemban tanggung jawab. Ini juga problem loh di masyarakat kita. Ini juga akibat budaya patriarki yang selalu menganggap laki-laki itu serba maco, perkasa, mampu melakukan sesuatu, mampu melindungi. Ternyata kan dalam faktanya sehari-hari dia nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak loh perempuan itu kasihan, jadi bekerja bahkan menghidupi suaminya. Jadi suaminya itu seperti lintah dalam kehidupan dia, sekedar numpang hidup gitu loh. Jadi kadang-kadang saya pikir, mana nih katanya laki-laki yang pencari nafkah itu ada di mana tuh ya? Karena itu mari deh kita melihat realitas sosial dalam masyarakat kita, sehingga kita tidak tidak mudah menjudge, tidak mudah menghakimi orang lain tanpa kita mengetahui apa sebetulnya yang mereka lalui dalam hidupnya. Nah, pembatasan ketat Islam terhadap poligami itu seharusnya dibaca sebagai suatu cita-cita luhur Islam, menghapus poligami secara gradual dalam kehidupan masyarakat. Nah, mestinya gitu kita cara bacanya. Seperti khamar dan perbudakan, keduanya nggak dilarang sekaligus. Ya, ketika di awal Islam orang masih punya budak banyak, orang masih boleh menggauli budak, orang masih minum khamar, tapi secara gradual ya turunlah ayat bahwa khamar itu khamar itu merusak, kira-kira begitu, merusak pikiran. Ya, perbudakan itu adalah merusak kemanusiaan ya. Jadi mulai sedikit-sedikit lalu untuk kemudian dihentikan sama sekali. Saya pikir juga poligami seharusnya seperti itu juga ya.
melainkan bertahap sehingga terbangun ya kesiapan masyarakat secara mental, sosial, dan juga spiritual untuk menerima monogami secara utuh. Jadi nggak lagi merupakan sebuah hal yang kamu harus monogami ya, nggak perlu. Itu adalah kesadaran, karena pada akhirnya ya kesadaran manusia itu kan terbangun. Terus terang ya, soal bicara tentang poligami ini bukan hanya masalah Islam ya, ini juga masalah di komunitas-komunitas seperti kelompok Kristen yang garis keras yang kita kenal dengan kelompok Mormon ya. Saya pernah ke Utah ya, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, di mana kelompok Mormon, gereja Mormon itu jadi sebuah sekte dalam Kristen. Itu juga bahkan kalau mereka itu dalam kitab sucinya malah mewajibkan poligami loh. Kalau di kita kan nggak ada tuh ayat-ayat yang bicara tentang kewajiban poligami. Yang ada tuh pankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat ini harus dibaca dalam konteks perlindungan ya terhadap anak-anak yatim. Jangan lupa, jadi jangan dipotong-potong ayatnya. Ya, karena itu mari deh kita membaca Al-Qur'an itu dengan cara yang benar sehingga kita dapat menangkap ya pesan-pesan moral di balik teks-teks Al-Qur'an tersebut. Nah, kalau dalam Bibelnya Mormon itu ada jelas wajib gitu hukumnya berpoligami. Nah, kelompok-kelompok garis kerasnya di sana itu benar-benar istrinya tuh sampai 20-an. Sekarang saya pikir ya Allah, ada ya seperti ini masyarakat. Tapi karena pemerintah Amerika itu menolak perkawinan poligami ya, orang-orang itu ya akhirnya ya bersembunyi jadi komunitas yang terisolasi. Jadi mereka ya kalau ketemu takut gitu ya, akhirnya mereka bersembunyi di daerah-daerah tertentu yang nggak bisa dijangkau oleh oleh aparatur negara. Jadi apa gunanya juga ya kita hidup seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita semua melihat terlebih dahulu ya prinsip dasar perkawinan itu apa sih sebetulnya, sehingga kita ngerti perkawinan itu untuk apa. Yang pertama kalau saya melihat ya dari ayat-ayat yang saya kumpulkan ya di dalam pembicaraan tentang perkawinan, itu pertama itu adalah prinsipnya adalah mitsakan walidha. Jadi perkawinan itu prinsip dasarnya itu adalah mitsakan walidha, sebuah komitmen yang sangat kuat dan sangat suci, sakral. Dan ini komitmen ini harus dibangun bukan saja oleh perempuan tapi juga oleh laki-laki. Keduanya, suami istri itu harus punya komitmen. Manakala komitmen ini hilang, ya apa gunanya juga kita bersama lagi ya. Karena itu saya bukannya menyuruh orang bercerai, tetapi kalau udah nggak ada komitmen di antara keduanya, apakah itu komitmen perempuan hilang atau komitmen suami hilang, udah deh daripada kamu hidup dalam relasi yang toksik ya, tahu toksik relasi perkawinan, karena banyak loh masyarakat kita ya yang terjebak dalam sebuah relasi perkawinan yang toksik, beracun. Jadi penuh dengan konflik, penuh dengan kekerasan, penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Karena itu saya pikir untuk apa lagi ya bersatu gitu kan? Karena saya pikir untuk apa kamu mempertahankan perkawinan yang penuh dengan toksik ya, karena nggak membawa, jangankan sakinah, perasaan damai biasa aja udah nggak ada gitu. Apalagi gitu kira-kira. Kalau saya sih lebih baik ya memang sih kalau ada ayat mengatakan abghadul halali indallah at-thalaq, tetapi buat saya itu mungkin buat orang yang cerai tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan yang jelas, aduh sebaiknya begitu deh. Ya pisah aja, karena kalau udah nggak ada komitmen yang kuat ya suci, di mana kita komitmen itu artinya apa? Kita nggak bakalan selingkuh, kita nggak bakalan menyakiti, kita nggak bakalan menyusahkan baik secara fisik, secara emosional, juga secara spiritual. Ya itu kan komitmen ya, kita memang harus punya komitmen untuk apa? Untuk saling mengasihi satu sama lain. Nah, yang kedua mawaddah warahmah. Ini kalau diomongin gampang nih. Tapi begitu mau diimplementasikan ya jadi istilahnya sekarang tuh samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau saya itu ya cinta kasih yang tak bertepi, nggak ada ujungnya. Jadi nggak bisa hanya karena perempuan itu nggak bisa melayani misalnya, atau perempuan itu cacat, ya mandul dan sebagainya. Padahal yang mandul itu laki-laki, cuman dia nggak mau periksa aja kan. Itu kan yang nggak adilnya kan begitu. Selalu yang dituduh itu perempuan. Giliran laki-lakinya sakit, perempuannya kan selalu sabar. Ini ya sebuah
sebuah sebuah ilustrasi ya. Saya ini dari adik saya yang kepala rumah sakit ya. Dia mengatakan begini, Kak, saya itu dia 20 tahun jadi kepala rumah sakit dan bertugas di IGD itu 10 tahun. Dia mengatakan gini, setiap kali ada orang suami istri yang masuk IGD dan parah, saya perhatikan ya, apa nih, kalau suaminya yang bawa istrinya, pasti suaminya itu pertanyaannya gini, dokter, berapa lama nih istri saya? Jadi pertanyaannya itu lalu kelihatan gitu, berapa lama, jadi padahal baru masuk, berapa lama nih istri saya kan seperti ini. Sementara kalau istri yang bawa suaminya dalam kondisi darurat gitu, pasti istri itu nangis-nangis, dokter lakukanlah yang terbaik buat suami saya, apapun lakukan, saya akan siap. Jangan tanya soal uang, soal biaya, lakukan yang terbaik agar suami saya tertolong, selamat kembali. Jadi mengiba-iba, nangis-nangis, tapi kalau laki-laki kok yang ditanya, dokter berapa lama dia akan seperti ini? Itu kan ya kelihatan gitu ya tapi mungkin juga nggak semuanya juga kali ya. Saya pasti juga ada laki-laki yang punya hati nurani lah. Saya selalu punya cerita yang yang sangat baik untuk jadi best practice, contoh-contoh yang baik dari laki-laki, bagaimana dia berpuluh-puluh tahun bahkan ya merawat istrinya yang lumpuh gitu kan. Dia tidak mau menikah lagi karena tidak ingin menyakiti istrinya yang sakit, tidak ingin menyakiti hati anak-anaknya, tidak ingin menyakiti mertuanya, keluarga besarnya. Sebenarnya kok poligami itu nggak usah tanya orang lain, dia tanya dulu anak-anakmu. Dia mau nggak sih? Tanya dulu mertuamu, kan karena mertua itu kan kasihan juga ya. Dia rela nggak anaknya dipoligami? Seperti Nabi kan ketika Fatimah akan dipoligami, coba bayangkan Nabi itu sampai naik ke mimbar di Masjid Madinah. Dia mengatakan, Nabi mengatakan, ketahuilah, Ali bin Abi Thalib itu mau menikah lagi. Tapi asal kamu tahu ya, dia menyampaikan itu di depan orang banyak. Fatimah itu adalah belahan jiwaku. Apa yang menyakiti Fatimah itu akan menyakiti diriku juga. Coba segitunya loh, sampai Nabi itu berkali-kali mengatakan apa yang menyakiti Fatimah itu sampai ya Ali akhirnya tidak jadi menikah lagi sampai kemudian setelah Fatimah wafat baru beberapa tahun bahkan ya Ali cukup menduda sama dengan Nabi ya. Nabi juga menduda 3 tahun loh. Ini juga jarang diekspos ya di dalam di dalam pengajian-pengajian kita bahwa Nabi itu menduda 3 tahun loh untuk sampai kemudian menikah lagi. Dan menikahnya yang kedua itu dengan siapa? Coba asal tahu aja siapa. Itu dengan Saudah. Siapa itu Saudah? Seorang perempuan yang sudah menopause. Usianya waktu itu udah 75 atau 65 tahun. Ketika dia dilamar oleh Nabi, dia mengatakan, ya Rasul, saya ini sudah menopause ya, menopause saya udah nggak punya hasrat seksual. Lalu Nabi mengatakan jangan salah paham, ya saya ingin menyelamatkan kamu dari kebencian sukumu yang masih musyrik. Kalau kamu kembali kepada sukumu, kamu akan menderita gitu kira-kira. Dan juga saya ingin mencari figur ibu untuk Fatimah karena tinggal Fatimah yang belum menikah ketika itu. Coba kalau dipikir-pikir, Nabi kan mestinya padahal kurang apa coba, Nabi kan pasti idola ya, banyak orang yang mau. Kita tahu kan dalam sejarah Islam ada 19 orang yang datang kepada Nabi menyerahkan dirinya, Rasul saya mau jadi istri kamu. Tapi Nabi kan nggak bergeming itu loh. Tapi cerita-cerita seperti ini kan tidak banyak disampaikan di masyarakat kita supaya sebagai semacam semacam inspirasi gitu untuk bagaimana kita itu harus punya rasa tenggang rasa ya kepada keluarga, rasa Jadi buat saya ya beragama itu lebih kepada kemanusiaan lah ya, bagaimana kita menjaga perasaan orang tua, perasaan mertua, perasaan anak-anak kita, perasaan keluarga besar kita. Tapi kan kebanyakan orang kan ya cuma menuruti hawa nafsunya, yang penting kan egonya itu, libido seksualnya itu terpenuhi, udah selesai, orang lain nggak ada urusannya kan. Nah yang ketiga, mu'asyarah bil ma'ruf. Ya Allah, ini kalau saya membaca ayat-ayat seperti ini, mu'asyarah itu kalau kalian mengerti bahasa Arab, itu nggak datang dari satu orang, tuh dua-duanya. Bayangin, dua-duanya mu'asyarah. Jadi si suami juga berusaha menunjukkan perilaku yang sopan, santun. Istrinya juga sama-sama yang terbaik. Jadi masing-masing menunjukkan yang terbaik. Itu gimana indahnya coba rumah tangga itu kalau seperti itu. Masing-masing berusaha untuk menunjukkan kata-kata yang manis, yang indah ya. Jadi kalau rumah tangga seperti ini kan, aduh gimana, benar-benar Nabi itu selalu mengatakan baiti jannati ya, benar-benar rumahku itu surgaku, karena kalau dua orang dalam sebuah rumah
selalu berupaya menunjukkan yang terbaik, the best ya, yang terbaik bagi dalam dirinya, perilaku yang terbaik. Tapi kalau di kita kan, kalau sama pasangan itu kan kita jarang senyum ya kan, kita jarang, kalau dengan pasangan kita sering ketus. Tapi kalau sama orang lain, aduh, makanya jangan heran ya kalau ada orang yang pelaku KDRT nih, kalau dilapor, oh si itu tuh pelaku KDRT, pasti orang sekantornya bingung, masa sih dia pelaku KDRT, bukannya sehari-hari dia manis banget gitu, lembut, baik. Ya kalau sama orang lain begitu, tapi kalau di rumah dia monster, tahu nggak? Nah ini dia. Jadi kadang-kadang saya suka, ada tulisan yang menarik ini, siapa yang nulis ini menarik sekali, bahwa dia melakukan penelitian terhadap suami perilaku yang pelaku KDRT. Dia menyimpulkan bahwa umumnya itu berarti ada yang tidak kan, jadi nggak usah tersinggung juga kalau tidak ya. Umumnya laki-laki pelaku KDRT atau yang mereka sebutnya itu monster, itu kalau sama orang lain tuh perilakunya sehari-hari di kantor itu baik sekali, bijaksana, lembut, tapi giliran ketemu istrinya atau orang-orang di rumahnya itu aduh. Sampai ada tulisan juga loh di Muslimah Reformis tuh ada tulisan seorang, saya awalnya kaget ya ketika dia kan begitu selesai pelatihan ya, kita menyuruh para peserta pelatihan itu untuk membuat refleksi dalam bentuk tulisan esai. Nah, ada seorang peserta menulis, ayahku seorang monster. Bayangin ya, itu ayahnya itu seorang ulama loh, ulama besar ya. Saya nggak mau sebut namanya. Jadi dia anak itu perempuan, dia bercerita bagaimana ayahnya itu kalau perilakunya di rumah itu benar-benar seperti seorang monster. Tapi di luar dia dikenal sebagai seorang ulama yang bijak, yang kata-katanya itu menyenangkan. Karena itu hati-hati aja ya, tipe-tipe manusia itu ya beginilah manusia, suka apa yang ada di luar beda dengan apa yang sehari-hari seharusnya seperti itu ya. Jadi mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Nah, yang keempat itu musawah. Bayangkan ya, teman-teman sekalian, pernah nggak kalian berpikir kenapa ada ayat yang bunyinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Aduh, kalau ayat ini benar-benar ya, para istrimu itu adalah pakaian buat kamu. Sementara suami adalah pakaian buat para istri. Jadi Al-Quran memberikan ilustrasi relasi dalam perkawinan itu sebaiknya seperti pakaian. Pertanyaannya adalah, kenapa Al-Quran menggunakan ilustrasi pakaian libasun untuk menjelaskan hubungan suami istri? Pertanyaan ini kan dijawab secara sosiologis. Secara sosiologis pakaian itu berfungsi untuk pertama, melindungi kita dari panas, dari dingin. Karena itu laki-laki atau suami itu melindungi istri. Sebaliknya istri pun melindungi suami. Nah ini harusnya begitu, tetapi kan dalam masyarakat kita, oh suami itu kan pelindung. Kadang-kadang saya bingung ya, memangnya suami itu sekuat apa ya tenaganya? Apa dia nggak pernah sakit? Apa dia nggak pernah merasa lemah? Apa dia nggak pernah merasa depresi dan sebagainya? Karena itu yang tepat itu adalah saling melindungi. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Kadang-kadang saya pikir, ya Allah, benar-benar Al-Quran ini kalau saya kadang-kadang berpikir kalau saya menjadi seperti ini karena Al-Quran ya, betul-betul Al-Quran mengajarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi dua-duanya ini berfungsi sebagai libasun. Apalagi yang kedua fungsinya libasun itu adalah fungsinya itu adalah memberikan confidence, rasa percaya diri. Jadi suami memberikan rasa percaya diri kepada istri, istri pun juga merasa pede gitu. Oh ya ini suami saya hebat gitu. Si suami juga mengatakan istri saya hebat. Jadi confidence itu, rasa percaya diri itu terbangun. Karena itu bagi saya ya, perkawinan itu adalah sebuah institusi di mana suami dan istri itu bisa bertumbuh. Ya, bertumbuh secara optimal. Apa yang tumbuh? Tumbuh sikap, tumbuh secara dalam segala hal. Nah, terakhir ini yang penting nih, ini yang paling penting nih, prinsip yang kelima ini. Komunikasi
yang selalu hangat, akrab dan intens. Itulah yang disebut musyawarah. Ya, wasyawirhum ya fil amr. Jadi bermusyawarah kamu dalam segala hal apapun. Ya mau beli mobil, ya musyawarah dulu deh. Jangan mentang-mentang nanti itu punya suami, aku beli-beli aja. Enggak deh, tanya dulu istrimu. Sebaiknya kita beli mobil apa ya? Mau bikin rumah, tanya dulu istrimu. Karena itu kan milik kita bersama gitu. Meskipun si laki-laki ini adalah yang mendapatkan uang misalnya, ataupun si istri yang mencari nafkah. Jadi dua-duanya nggak boleh egois ya. Karena namanya mitra, pasangan, itulah namanya zaujun. Ya, zaujun itu pasangan, itu adalah mitra, mitra sejajar di mana kita hidup dalam suka dan duka. Karena itu nggak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang ini, aduh berlimpah ya. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya hal-hal seperti ini nggak disampai ya ke tingkat yang paling paling grassroots di masyarakat Islam. Sehingga betul-betul ketika dia akan menikah, betul-betul sudah matang gitu. Apa perkawinan itu untuk apa dan kemana kita akan menuju. Karena bagi saya perkawinan itu sebuah institusi yang betul-betul seharusnya mematangkan ya dua pribadi yang berbeda sehingga keduanya ini mampu bertumbuh secara fisik, secara emosional dan secara spiritualitas menjadi insanun kamil. Next slide please. Nah, ini yang saya tadi uraikan ya, bisa nanti dibaca saja. Menikah itu harus dilandasi komitmen kuat dan suci, bukan sekedar untuk kepuasan biologis. Tolong deh, kepuasan biologis itu ada batasnya. Apa setelah kepuasan biologis itu hilang lalu kalian akan berakhir gitu? Ya enggak juga kan. Jadi bukan itulah. Kalaupun nanti kepuasan biologis itu tidak terpenuhi ya enggak masalah juga gitu. Ada kepuasan yang lain yang bisa kita gantikan gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku pada kepuasan biologis. Ada loh kepuasan spiritual, kepuasan emosional. Jadi ada loh orang yang salah satu pasangannya itu lumpuh atau mengalami disabilitas, tapi semuanya tetap aja enjoy, bahagia karena mereka memikirkan tentang kepuasan spiritual. Jadi jangan hanya bertumpu pada kepuasan biologis, bukan sekedar untuk reproduksi. Menikah itu bukan sekedar status sosial, seperti yang saya ceritakan tadi ya. Menikah itu bukan sekadar mencari pasangan. Ada hal yang lebih dalam dari itu semuanya. Next slide please. Nah, prinsip mawaddah warahmah ya, saya tadi sudah ceritakan ini ya, sejak akad nikah suami istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan mawaddah warahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga yang sering kali penuh gejolak. Karena nggak ada kali ya rumah tangga yang mulus-mulus saja, yang aman-aman saja. Pasti dalam beberapa saat itu dihantam badai, dihantam ombak ya, ibarat kita dalam perahu ya, ada macam-macam gangguan. Tapi kalau kita punya komitmen yang kuat, apapun gangguannya, ya kita bisa melaluinya bukannya dengan mudah, tetapi dengan aman ya. Kita alhamdulillah bisa ya melalui perkawinan berpuluh tahun. Ya ada orang perkawinan itu sampai sehidup semati loh, puluhan tahun sampai 70 tahun ya, seperti orang-orang di sekitar kita bisa loh, ternyata bisa gitu ya. Ya ternyata saya sendiri berapa tahun udah nggak berasa ya, sudah 37 tahun ya, alhamdulillah gitu. Next slide please ya. Kita cepat-cepat aja. Nah, prinsip muasyarah bil ma'ruf, suami istri itu dituntut untuk berlaku sopan, santun, penuh kelembutan. Nah, suami hendaknya memperlakukan istri dengan penuh kebaikan, jauh dari segala bentuk kekerasan, kebiadaban. Saya itu kalau memberikan nasihat perkawinan ya, saya selalu memberikan nasihat kepada para lelaki. Kamu itu menikah untuk mencari pasangan, mencari mitra sejajar, mencari orang yang bisa diajak hidup dalam suka dan duka. Jadi istrimu itu bukan budakmu ya, bukan pesuruhmu. Jadi kalau kamu mau menikah untuk ada yang ngurusin kamu, mendingan kamu cari pembantu aja deh, pembantu dalam arti kata ya pekerja rumah tangga yang memang kamu bisa bentak-bentak dia, yang kamu bisa perintah-perintah dia. Karena kalau istrimu itu kan nggak bisa dong, kita kan pasangan, jadi kamu nggak perlu bentak-bentak kita, nggak perlu nyuruh-nyuruh kita, ya semuanya kita lakukan dengan kesadaran. Nah sebaiknya juga si istri juga ya ngerti juga gitu apa yang harus dia lakukan, suami juga ngerti apa yang dia harus lakukan sebagai pasangan. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu benar-benar sebuah ungkapan yang kalau kita mengerti bahasa Arab dengan baik, ini ungkapan ini sangat-sangat mendalam maknanya.
Bagaimana setiap kita itu harus mengerti pasangan kita, dia bagaimana masa lalunya. Kita mesti mempelajari masa lalu dia dalam keluarganya, apakah dia pernah mengalami trauma, sehingga kita bisa melihat ada hal-hal yang dia mudah tersinggung misalnya. Nah ini loh pentingnya kita saling memahami satu sama lain, mengerti masa lalu seseorang, sehingga kita mengerti tabiatnya, mengerti kebiasaan-kebiasaannya, kenapa dia mudah emosi, kenapa dia mudah sekali meledak ya. Ya semuanya itu ada trauma masa lalu, dan kita berusaha untuk saling kita memperbaiki lah, karena semua itu bisa sebenarnya secara psikologis itu bisa, orang yang mudah emosi atau mudah meledak itu ada sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Karena itu penting sekali bagi kita tuh mempelajari masa lalu seseorang, bagaimana dia dididik dalam keluarganya, bagaimana dia dibesarkan, karena hal-hal seperti itu membantu kita untuk mengurangi ya perilaku-perilaku yang tidak katakan itu tidak normal ya. Nah, karena itu dalam perkawinan Islam kalau kita menggunakan prinsip mu'asyar bil ma'ruf, pasti dalam perkawinan Islam itu nggak ada KDRT, nggak ada kekerasan seksual, ya tidak ada, pokoknya ya nggak ada tuh memperbudak pasangan, karena memang bukan budak ya, itu dia adalah mitra, dia adalah dia adalah zauj itu pasangan gitu, di mana kita bisa hidup dalam damai. Next ya, berikutnya apa lagi nih? Nah ini dia, perbedaan jenis kelamin laki dan perempuan dalam hubungan suami istri perlu menyebabkan yang satu merasa superior daripada yang lain, atau sebaliknya merasa inferior, no ya. Jadi kita ini sama-sama seperti tadi saya katakan, kita diciptakan dari nafsin wahidah. Kita sama-sama diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard ya. Jangan salah loh itu. Laki-laki diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Perempuan juga menjadi khalifah fil ard. Jadi kita ini dua-duanya ini adalah khalifah. Khalifah itu tugasnya apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Upaya-upaya transformasi. Jadi kita semua melakukan upaya transformasi, meningkatkan kualitas diri kita, ya kualitas emosional kita, kualitas spiritualitas kita, mulai dari diri kita, ya kemudian keluarga terdekat, lalu masyarakat sekitar, kemudian masyarakat luas. Nah ini upaya-upaya transformasi yang harus kita lakukan. Nahi mungkar apa? Upaya-upaya humanisasi, bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi lebih manusiawi. Semakin hari kita meningkatkan kualitas kemanusiaan kita sehingga kita menjadi lebih manusiawi. Sehingga pada akhirnya kita betul-betul menjadi insanun kamil, kira-kira seperti itu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, karena itu mari kita berusaha ya untuk saling menyempurnakan. Karena masing-masing suami istri, suami pasti punya kelebihan dan punya juga kelemahan. Istri pun demikian, punya kelemahan dan punya keunggulan, karena nggak ada manusia yang unggul sepenuhnya atau juga yang lemah sepenuhnya. Allah itu maha adil yang menciptakan manusia itu dengan perbedaan-perbedaan, tapi nggak ada loh orang yang jelek sepenuhnya, itu nggak ada. Orang yang baik sepenuhnya juga nggak ada. Karena itu mari kita saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga kita betul-betul menjadi pasangan yang yang kemudian menciptakan ya itu tadi sakinah mawaddah warahmah. Terakhir mungkin next ya. Nah, yang ini sudah saya jelaskan tadi ya, wa'tamiru bainakum bima'ruf ya, bermusyawarahlah di antara kamu ya mengenai segala sesuatu. Coba jadi kita tuh jangan mengambil keputusan tuh tolong deh. Kadang-kadang saya ini mahasiswa saya, kalau saya punya beasiswa ya, saya katakan siapa nih yang mau dapat beasiswa nih, saya punya beasiswa misalnya Ford Foundation, terus wah semuanya tuh yang laki-laki yang angkat tangan. Terus saya bilang, loh kok kamu udah angkat tangan aja sih, kamu nggak tanya dulu istri kamu apa dia mau ditinggalkan, apa dia mau Bud, loh kamu bisa ya baca pikiran istri kamu. Nah sementara biasanya mahasiswa saya yang perempuan, kenapa kamu nggak angkat tangan? Aduh Bu, saya kan mesti tanya suami saya dulu, mesti tanya mertua saya dulu, tanya orang tua saya, kalau perlu dia tanya tetangganya juga gitu kan, lucu juga kan jadinya. Jadi saya kadang-kadang bingung, kenapa kalau laki-laki kok tidak menganggap istrinya itu penting pendapatnya gitu loh. Ya sebelum kamu mengatakan sesuatu atau mengambil keputusan, tanya dulu, mau nggak istri kamu gitu. Karena kita dalam sebuah institusi keluarga, maksud saya nggak bisa dong kamu ngambil keputusan sendirian, egois ya. Karena itu ini loh pentingnya kita tuh musyawarah. Segala sesuatu itu kita musyawarahkan. Jadi komunikasi yang hangat, yang akrab dan intens itu harus selalu dijaga. Nah, apakah di dalam perkawinan poligami hal seperti ini bisa diimplementasikan? Ya nggak mungkin lah, ya. Jadi karena itu dengan satu istri aja kalian tidak punya sikap musyawarah, apalagi dengan banyak istri.
Next ya. Nah, kesimpulannya. Perkawinan Islam itu dibangun berdasarkan 5 prinsip yang tadi saya jelaskan ya. Nah, perkawinan, dengan 5 prinsip itu nggak mungkin itu bisa diterapkan dalam perkawinan poligami. Itu hanya mungkin ya diterapkan dalam perkawinan monogami. Nah, perkawinan adalah demi mewujudkan keluarga sakinah untuk tujuan membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Rumah tangga yang sakinah akan terasa sejuk, nyaman, dan damai bagaikan surga. Karena itu Rasul selalu ya mengucapkan baiti jannati. Tapi Nabi itu perhatikan ya, ucapan ini hanya di hadis ini hanya diucapkan Nabi itu ketika Nabi dengan Khadijah, tapi setelah dengan istri-istrinya yang lain itu nggak pernah. Jadi Nabi juga kalau saya membaca sejarah ya, kalau membaca sejarah kapan Nabi itu melakukan poligami itu kan ketika Nabi istri pertama sudah meninggal ya, dan Nabi sudah 3 tahun Nabi itu menjanda, menduda, lalu kemudian Nabi dihadapkan pada sebuah kondisi di mana Nabi harus mempertahankan wilayah Madinah dari serangan suku-suku yang ada dan memperluas wilayah Islam. Jadi Nabi dihadapkan pada banyak sekali tuntutan, dan karena itu Nabi memilih salah satunya adalah taktik atau strategi perkawinan sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan dukungan dari suku-suku yang ada di sekitar itu. Jadi kalau kita melihat perkawinan Nabi itu menikah dengan suku-suku yang berbeda. Ya, pernikahan Nabi dengan Aisyah yaitu ada masalah ya dengan bahwa Aisyah itu pernah dilamar oleh seorang tapi nggak jadi. Jadi Nabi tidak ingin melihat sahabatnya Abu Bakar itu bersedih, jadi Nabi mengatakan anakmu akan menikah dengan orang yang lebih baik, maksud itu dirinya, dan itulah kemudian yang terjadi. Jadi kita perlu loh membaca sejarah untuk mengerti kenapa Nabi menikahi dengan ini. Dan ketika saya membaca ya istri-istri Nabi yang sesudah Khadijah, itu saya sampai pada kesimpulan orang ini memang patut dikawini gitu. Sampai saya itu sampai ke situ. Jadi bukan orang sembarangan loh. Siapa itu Ramlah, siapa itu Safiyah. Jadi kita penting loh membaca kenapa Nabi menikahi orang ini ya. Tetapi semuanya itu, jadi kalau saya melihat ya perkawinan Nabi dengan banyak istri itu terjadi hanya sekitar ketika Nabi menikah kedua dengan Saudah, itu usia Nabi 53 tahun. Nah, 10 tahun ya terakhir dari masa Nabi itulah terjadi perkawinan. Nah, 3 tahun sebelum Nabi wafat itu nggak ada lagi perkawinan. Jadi sekitar perkawinan Nabi dengan 19 istri atau riwayat lain mengatakan hanya 11, ada lagi mengatakan hanya 9, itu hanya terjadi selama kurun waktu 6 tahun, dan itu di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk luar biasa ya gitu. Jadi saya pikir ya nggak bisa juga kita melepaskan motif perkawinan Nabi ini dengan peperangan, karena itu ya harus dibaca dalam konteks bagaimana Nabi ingin membangun sebuah daulah Islamiyah yang Nabi membutuhkan dukungan dari berbagai suku, dan juga perkawinan itu merupakan salah satu strategi untuk membangun komunikasi dengan suku-suku yang berbeda. Ini juga penting dibaca dalam konteks itu. Tetapi yang pasti Rasulullah tidak mengingatkan pengikutnya agar berusaha menjadikan rumah masing-masing seindah dan senyaman surga, karena itu yang nggak ada keindahan itu dalam perkawinan poligami. Karena itu kalau kita membaca sejarah ya, Aisyah itu dan istri-istri yang lain itu seringkali cemburu kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu selalu mengingat kebaikan dan jasa-jasa baiknya Khadijah. Jadi sebetulnya Nabi ingin mengatakan bahwa perkawinan dengan Khadijah itu kok aman ya, damai, penuh dengan cinta dan sebagainya, dan tidak ada gangguan, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya hanya orang yang tidak punya literasi yang tidak mampu menangkap ya ungkapan-ungkapan di balik bagaimana Nabi selalu menyanjung-nyanjung Khadijah, selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Itu kan sebuah buat saya sih sebuah inspirasi bahwa perkawinan Nabi dengan Khadijah itu ada perkawinan yang sangat ya menyentuh perasaan Nabi, sehingga Nabi nggak bisa move on ya, istilah anak-anak sekarang. Nabi itu nggak bisa move on ya dari Khadijah. Saya kira itu dulu dah. Makasih, mudah-mudahan ada insight buat kita semua, dan saya sangat senang mendengarkan pengalaman dari jangan hanya bertanya ya, pengalaman kalian juga seperti apa gitu, sehingga forum ini bisa menjadi kaya dengan pengalaman dari orang-orang yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Sangat bermanfaat sekali Bunda Musda materinya. Wah, langsung banyak yang angkat tangan nih. Tadi sebelum dimulai acaranya Bun, tadi saya juga memutarkan lagu Sayyidah Khotijah. Dan alhamdulillah ternyata menyambung juga dengan pemaparan Bunda Musda juga ya teman-teman. Oke. Ini tadi saya juga umumkan bahwasanya akan diberikan 3 pertanyaan ya teman-teman. Selebihnya nanti apabila teman-teman penasaran ikuti kajian yang ada di Muslimah Reformis, ikuti IG-nya. Nah, ada Muslimah Reformis, nanti teman-teman pantengin di sana Bunda Musda sangat aktif. Oke, langsung saja ya saya bacakan. Ada pertanyaan pertama nih yang masuk dari kolom komentar. Nanti yang angkat tangan akan saya pilih 2 ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Ani Iftitah Bunda Musdah. Nah, beliau bertanya nih, menyimak pernyataan dari Profesor Musdah dalam video tadi, nah bahwa pelaku poligami adalah cerminan manusia yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Bagaimana pandangan Profesor Musdah terkait praktek perkawinan yang dipraktekkan oleh Bung Karno? Terima kasih. Ya, dikumpulin aja dulu pertanyaannya, Oke. jangan langsung semua, siapa tahu nanti ada yang sama ya. Oh, baik Bunda. Kumpulin sampai 3 atau 5 gitu loh. Baik. Oke, untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Kak Rasdiana Wirhanudin kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang bisa bergabung di forum ini dan belajar bersama Bunda Musda Mulia karena merupakan sosok panutan saya dalam bidang hukum perkawinan keluarga. Saya sangat sering mengikuti kajian-kajiannya Bunda, namun untuk materi kali ini sangat menarik bagi saya. Nah, melihat mengenai fenomena pernikahan poligami atau perkawinan poligami ini sangat sering kita jumpai dan dengan majunya tren saat ini ya, saat ini itu media-media seperti kayak semacam TikTok, Instagram ya, itu semakin memberikan peluang kepada beberapa kelompok atau orang menyebarkan paham mengenai poligami. Nah, sebelum adanya media TikTok atau Instagram atau YouTube dan sebagainya, itu kan pernah ada komunitas yang bagaimana mereka mendoktrin orang-orang untuk melakukan poligami, sehingga poligami ini bisa dilakukan. Nah, menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah saya itu sangat ibah kepada anak-anak yang menjadi korban poligami, sehingga saya itu punya suatu harapan ya, bisa nggak sih nanti suatu saat nanti ya di suatu atau di kemudian hari ketika orang mengajukan izin poligami ke pengadilan, itu bukan hanya menghadirkan istri pertama untuk dimintai pernyataan kesediaan suaminya berpoligami, tetapi bisa tidak ya anak-anak dari keluarga yang akan berpoligami ini juga diikutsertakan untuk dimintai pendapatnya, karena biar bagaimanapun anak-anak ini akan hidup tumbuh besar di lingkungan keluarga poligami gitu, karena kita tidak bisa mengesampingkan pertumbuhan anak ini gitu, karena secara psikologis mereka pasti akan terganggu seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda bahwa beberapa anak-anak ini merasa malu gitu, malu dengan mungkin bapaknya yang tukang kawin atau ibunya suka nikah-nikah dan sebagainya, sehingga saya itu punya harapan bisa nggak ya suatu saat nanti itu ketika ada pembaharuan dalam undang-undang perkawinan atau hukum keluarga gitu ya, bahwa anak-anak ini juga bisa dimintai pendapatnya di dalam persidangan bahwa boleh tidak ya orang tuanya itu melakukan pernikahan atau perkawinan poligami. Terima kasih. Cukup apa yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rasdiana atas pertanyaannya.
Oke, untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena tidak bisa mengakuisisi semuanya juga, karena tadi ya sudah aku umumkan 3 pertanyaan. Nah ini pertanyaan terakhir saya berikan kesempatan, nah tadi kan perempuan semua, nah ini saya berikan kesempatan kepada laki-laki, yaitu Kak Deni Satrio. Monggo Kak Deni. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Waalaikumsalam kesempatan. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Pertanyaan yang pertama, ini tadi kan membahas tentang konsep bagaimana Islam berikhtiar terhadap resistensinya atau perlawanannya terhadap patriarki kan seperti itu. Nah, konteks yang dibahas kebetulan adalah soal poligami, bagaimana seorang pria atau laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu, mungkin itu konsepnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana poliandri, nah ini dalam konteks perkawinan ya, dalam arti ini ketika seorang istri yang mempunyai banyak suami, apakah itu bisa disebut sebagai salah satu keberhasilan Islam melawan patriarki? Itu pendapat dari Bu Musda itu seperti apa dan konteks kajian teorinya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam dan perspektif teori-teori keislaman atau bahkan ilmu pengetahuan secara umum, entah itu perspektif feminis barat, feminisme Islam, terkait ini. Bagaimana seorang perempuan yang menyatakan bahwa saya tidak perlu suatu pernikahan karena pernikahan itu adalah sebuah zinah yang dilegalkan. Lantas bagaimana fenomena itu menjadi sebuah bentuk seperti ini? Saya akan nikah mungkin tapi dengan sesama suami yang membebaskan kita untuk swinger. Swinger dalam arti di sini ya sudah, kita memang sudah nikah tapi kita bebas mencoba hubungan seks dengan pasangan-pasangan lain dalam arti party seks seperti itu. Itu ada fenomena itu, bahkan di kota-kota besar itu banyak. Kalau kita baca bukunya Muammar MK itu Jakarta Undercover dari jilid 1 sampai jilid 3 itu ada. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Deni Satrio. Terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi angkat tangan juga, tetapi maaf karena tidak bisa diakuisisi ya. Nah, ini saya bacakan satu persatu ya Bunda untuk pertanyaannya, dan ternyata beda-beda nih pertanyaannya, nggak ada yang sama. Alhamdulillah banyak variasi juga berarti. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari yang tadi saya baca dari Kak Anik Iftitah. Nah, menyimak pernyataan dari Profesor Musdah Mulia dalam video tadi bahwa pelaku poligami adalah cerminan manusia yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Bagaimana pandangan Profesor Musdah Mulia terkait praktik perkawinan yang dipraktikkan oleh Bung Karno yang poligami? Terima kasih. Seperti itu Bunda, pertanyaan dari Kak Anik. Ya, terima kasih banyak. Pertama ya, saya mengapresiasi betul ya pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan, dan saya pikir ya itu ada pertanyaan yang sangat penting untuk kita diskusikan bersama ya pada malam hari ini. Pertama adalah tentang perkawinan Soekarno. Siapa sih yang setuju dengan perkawinan Soekarno? Semua. Jangankan kita, istri-istrinya aja nggak setuju gitu ya. Bagaimana Ibu Fatmawati ketika jadi lucu juga loh ya. Jadi kita kalau mau baca ceritanya tentang ceritanya Ibu Inggit ya. Tapi Ibu Inggit itu kan istri yang kedua. Istri yang pertama itu kalau nggak salah itu putrinya Cokroaminoto ya. Tapi istri yang pertama juga begitu kawin sama Ibu Inggit kan berhenti, nggak mau dia dipoligami. Ibu Inggit juga, waduh, Ibu Inggit sangat terpukul karena Soekarno itu ketika masih mudanya boleh dikata ya dia itu adalah pendukung terbesarnya ya semua kesuksesan Ibu Inggit Soekarno di masa sebelum kemerdekaan itu atas dukungan Ibu Inggit. Jadi dalam biografinya yang ditulis oleh Ramadan KH, judulnya itu Ku Antar Kamu ke Gerbang ya, ke gerbang kemerdekaan. Itu akhirnya kan begitu menikah dengan Fatmawati dia berhenti, dia nggak mau dia di madu. Ya. Jadi menurut saya ya bagus juga sih bahwa perempuan-perempuan yang jadi istrinya Soekarno itu juga punya memilih, kecuali siapa ya, kecuali Hartini kalau nggak salah. Hartini ya dengan
Ratnasari Dewi yang kemudian juga tetap menikah, jadi ada 2 kalau nggak salah ya sampai di akhir hayatnya. Tetapi buat saya ya dengan sepenuh apresiasi saya kepada Bung Karno sebagai seorang proklamator kemerdekaan, tetap saya nggak bisa menerima ya bentuk poligami dia. Tetapi meskipun dia mengatakan dia tidak menyakiti perempuan-perempuan yang dikawini, ya dia memberikan kebebasan, misalnya Bu Inggit nggak mau lagi bersama dia tidak menahan-nahan begitu, bahkan Bu Inggit tetap diberikan semacam penghargaan sebagai pahlawan revolusi karena memang dia ikut berjuang ya semasa pra kemerdekaan. Jadi meskipun perlakuan Soekarno terhadap istri-istrinya itu cukup tidak terdengar ada KDRT, tidak terdengar ada kekerasan seksual, tidak ada terdengar ada penelantaran ekonomi dan sebagainya, tapi buat saya tetap aja itu bukan sebuah perkawinan yang bisa dianggap sebagai perkawinan ideal, dan nggak perlulah kita mencontoh ya itu adalah sebuah nokta hitam ya di dalam kehidupan Soekarno, meskipun sepenuh apresiasi saya terhadap beliau sebagai seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, yang kedua, pertanyaannya dari ini bagus ya, bahwa anak itu harus dimintain pendapatnya. Nah, inilah yang dilakukan di Mesir. Jadi kalau di Mesir itu ya, Mesir itu adalah sebuah negara Islam. Ingat ya baik-baik bahwa Mesir itu adalah negara yang konstitusinya itu berdasarkan prinsip-prinsip yang sangat Islami. Tetapi dalam undang-undang perkawinannya dia agak maju. Di Mesir kalian boleh poligami, tetapi harus menghadirkan istri dan anak-anak di dalam sidang terbuka di pengadilan. Nah, di situ si istri akan ditanya, kamu setuju nggak? Dan anak-anak itu setuju nggak? Dan bukan hanya itu menariknya, pengadilan harus melihat struk gaji. Cukup nggak? Ya, jadi cukup nggak uang atau pendapatan suami ini untuk membiayai kehadiran rumah tangga baru. Jadi kehadiran istri baru. Dan pengadilan meyakinkan bahwa apa yang sudah diterima oleh istri dan anak-anak selama ini itu nggak boleh berkurang, nggak boleh dikurangi, atau nggak boleh diganggu-gugat dengan perkawinan berikutnya. Jadi ada semacam proteksi ya dari pengadilan untuk meyakinkan bahwa setelah menikah nggak ada penelantaran terhadap istri dan nggak ada penelantaran terhadap anak-anak. Nah, ini loh yang tidak ada di Indonesia. Jadi di Indonesia begitu suami menikah lagi, istrinya terlantar, anak-anaknya terlantar. Ya bukan hanya terlantar secara ekonomi, tapi perhatian coba. Nggak usah saya sebut nama ya. Coba lihat beberapa tokoh yang menikah lagi. Kasihan kan istrinya, kasihan anak-anaknya. Anak-anak itu kan bukan hanya butuh uang, butuh makan, tetapi juga butuh kasih sayang, butuh perlindungan, butuh dipeluk ya. Kalau kamu nggak ada kan kamu sibuk dengan istri baru, kamu siapa dong yang ngurusin anak-anak itu? Nggak mungkin dong hanya diurus oleh seorang istri. Karena itu mari deh kita berpikir waras ya. Kalau menurut saya mari selalu kita dalam beragama ini jangan kehilangan akal kritis. Nah karena itu di Mesir perlindungan terhadap istri dan anak ini sungguh-sungguh disebutkan di dalam undang-undang perkawinan mereka. Nah ini yang nggak ada nih dalam undang-undang perkawinan kita. Undang-undang perkawinan kita tahun nomor 1 tahun 1974 dan juga karena kita punya 2 model undang-undang perkawinan, yang perkawinan untuk umum itu Undang-Undang nomor 1 1974 dan kita juga punya kompilasi hukum Islam yang dibuat tahun 1991. Itu nggak memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak, ini juga sih masalahnya. Dan yang lebih fatal lagi bahwa undang-undang perkawinan kita baik yang Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan kompilasi hukum Islam itu nggak ada sanksi hukumnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami maupun istri nggak ada sanksi hukumnya. Jadi kadang-kadang saya pikir untuk apa juga ya ada undang-undang tapi nggak ada sanksi hukumnya. Jadi pelanggaran perkawinan di masyarakat kita itu nauzubillah ya. Bagaimana suami bercerai, istrinya diabaikan, padahal kan sampai istri itu kawin lagi kan tanggung jawab dia, atau anak-anaknya terabaikan nafkahnya dan sebagainya. Nggak ada konsekuensi apapun ya. Ini loh bedanya dengan negara-negara Islam yang lain. Nah, kalau kalian melihat undang-undang di Tunisia, ini lain lagi. Di Tunisia, poligami itu dianggap crime, kejahatan. Jadi kalau ada yang melakukan
poligami dan istrinya datang ke pengadilan menuntut, maka si laki-laki itu akan dipidanakan. Bahkan juga harus membayar denda sejumlah, kalau nggak salah 30.000 mali. Itu setara dengan mungkin sekitar 50 jutaan rupiah Indonesia ya. Jadi karena itu bagaimana undang-undang di negara-negara yang katanya negara Islam itu justru agak ketat loh ya dalam soal-soal poligami. Jadi nggak sembarang begitu saja. Begitu juga di Malaysia, nggak sembarang loh kamu bisa menikah begitu saja. Karena itu ya penting juga sih bagi kita mendorong ya, mengadvokasi pemerintah untuk pertama merevisi undang-undang perkawinan kita sehingga paling tidak adalah sanksinya, sehingga mereka yang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan itu ada sanksinya sehingga mereka jera gitu, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, saya kira itu penting sekali ya catatan itu. Nah, yang terakhir ini tentang perempuan banyak istri. Ya kalau laki-laki banyak laki-laki, perempuan banyak suami ya. Kalau laki-laki banyak istri itu bukan sesuatu yang ideal. Bagaimana saya akan bisa setuju dengan perempuan yang banyak suami? Karena yang namanya rumah tangga, keluarga itu adalah komitmen, seperti saya katakan tadi, komitmen itu harus dibangun di antara dua orang, bukan dengan banyak orang. Ya, nggak mungkin kamu bisa punya komitmen dengan suami kalau kamu punya selingkuhan, punya pacar, atau punya suami, atau punya apalah namanya dengan yang lain. Tetapi juga bagi saya ya, terus terang ya, dalam kehidupan beragama nih, saya selalu mengatakan, dalam kehidupan spiritualitas, karena agama itu ujungnya adalah membangun spiritualitas diri, kesucian diri. Ya, bukan apa-apa. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, kita sholat misalnya, ujungnya kan untuk membangun spiritualitas, kesucian diri. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatmu itu, ya sholat yang benar, sholat yang hakiki, itu akan mengantarkan kamu untuk mencegah dari segala macam perbuatan yang fahsya, yang keji, dan mungkar yang tak terpuji. Karena itu kalau kamu betul-betul sholat dengan baik, kamu pasti nggak akan punya selingkuhannya. Kamu nggak bakalan punya suami yang banyak, nggak bakalan punya istri yang banyak. Karena spiritualitas itu terbangun. Itulah sebabnya saya selalu mengajak kita semua, beragamalah untuk membangun spiritualitas diri. Indikasi dari spiritualitas diri itu adalah ketakutannya, ketaatan kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketaatan kepada bukan kita menyembah hasrat libido seksual. Jadi sebenarnya seksualitas itu bisa diredam, bisa dikontrol, bisa dimanage. Nah, itulah gunanya kita menjadi khalifah fil ardh. Apa artinya khalifah fil ardh? Khalifah fil ardh menjadi leader, menjadi pengelola, menjadi manajer. Paling tidak kita mengelola apa yang ada dalam diri kita. Kita mengelola mind kita, sehingga mindset kita itu selalu positif. Tahu nggak, segala kejahatan itu kan datang dari pikiran yang kotor, dari pikiran-pikiran yang negatif. Kadang-kadang saya bingung juga kalau ada orang yang nggak bisa mengontrol. Nah ini dia, kita mengontrol mind kita. Yang kedua, sebagai khalifah fil ardh, kamu harus mampu dong memanage kalbu kamu. Supaya kalbu itu sebenarnya bukan hati ya, jiwa. Bagaimana jiwa kita ini selalu bisa kita kontrol untuk lebih dekat dan dekat lagi kepada Sang Pencipta, sehingga antara kita dan Pencipta itu nggak ada lagi sekat. Kita menjadi ya seperti wahdatul wujud itu kan, wahdatul wujud itu bersatu ya, menyatu dengan Sang Pencipta. Jadi bagaimana kita memanage jiwa kita untuk tidak liar ya. Dan yang ketiga, memanage apa? Manajemen syahwat itu penting banget loh. Karena itu mungkin banyak orang yang berhasil dalam manajemen mindnya, berhasil dalam manajemen kalbunya, berhasil nggak dia dalam memanage syahwatnya. Tapi syahwat itu spektrumnya luas. Ada namanya syahwat kekuasaan, ada namanya syahwat terkait dengan seksualitas. Kalau kamu betul-betul orang yang beriman, pasti kamu mampu ya memanage syahwat kamu. Karena itu dalam surah An-Nur dikatakan ya, laki-laki kullil mu'minin ya yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman. Nih, Al-Quran itu selalu mengatakan kepada orang beriman. Kalau nggak beriman, nggak perlu juga. Karena susah juga ya kita memberikan kepada orang yang memang nggak beriman ya. Jadi katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka menjaga pandangan matanya. Jadi bagaimana kita mengontrol mata kita tuh supaya nggak liar, nggak jelalatan gitu. Kalau ngeliat orang ya sekali pandang udahlah. Gitu, kira-kira begitu. Dan jangan lupa, wa yahfazu furujahum. Dan hendaknya dia memanage, mengontrol ya syahwat mereka, organ-organ seksual mereka. Ini kan harusnya bisa kita kontrol gitu loh, karena
sesuatu, kita kan khalifah, paling tidak kita bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita, mengontrol mind kita, mengontrol jiwa kita, mengontrol syahwat kita. Itulah kamu menjadi khalifah untuk kemudian apa? Menghasilkan karya-karya yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu please deh, dalam beragama yang terpenting itu adalah indikasi spiritualitas kita meningkat atau tidak. Karena itu kalau kamu punya spiritualitas yang apa namanya yang kuat, pasti kamu tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kamu menjadi lebih hina dari binatang. Nah, perempuan juga sama. Kalau tadi dikatakan kulil mukminin, sekarang ayat berikutnya kulil mukminat yaghdudna min absarihinna. Ya, perempuan-perempuan beriman juga hendaknya dia mengontrol apa? Pandangan matanya. Jadi mata itu bukan hanya mata fisik, ya mata hati juga, ya pikirannya juga, mata pikirannya juga. Lalu apa? Wa yahfazna furujahunna, juga mengontrol seksualitasnya. Jadi jangan kamu umbar seksualitas kamu, karena itu kalau orang beriman ya pasti akan menjaga sedemikian rupa supaya pikirannya nggak liar, seksualitasnya juga nggak liar. Karena itu ya hidup ini adalah sepenuhnya hanya untuk membangun spiritualitas diri demi kedekatan kepada Sang Pencipta. Saya kira itu yang dimaksudkan dalam agama. Terima kasih. Halo, Baik. sudah selesai. Masya Allah, terima kasih Bunda Musda. Sangat informatif sekali, sangat menjawab sekali ya teman-teman. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung hingga acara selanjutnya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang belum terakuisisi nih pertanyaannya, saya ingatkan kembali bahwasanya Bunda Musda ini merupakan pendiri Muslimah Reformis, ada IG-nya ya teman-teman, silahkan follow. Saya juga sudah drop di WhatsApp group. Ada Bunda, ada WhatsApp grupnya, saya sudah drop link dari Muslimah Reformis, dan generasi literat juga ya teman-teman, nanti akan ada pembukaan, nanti akan saya drop di sana, nanti teman-teman akan bertemu lagi dengan Bunda Musda Mulia dalam acara tersebut, dalam acara kelas literasi damai. Nah, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pemateri. Nah, baik. Oke, kepada yang bertugas, mohon untuk di SS ya. Ini Bunda untuk untuk sertifikatnya, mohon untuk Terima diterima. kasih banyak. Baik Bunda, nanti akan saya kirimkan ke nomornya Bunda ya untuk sertifikatnya ini. Terima kasih. Baik. Oke, untuk acara selanjutnya sebentar ya teman-teman, akan saya stop dulu. Nah, untuk acara selanjutnya adalah doa. Mohon kepada Bunda Musda untuk memimpin doa, Bu, apakah bersedia? Kok saya sih yang disuruh mimpin? Tidak apa-apa, Bu. Oke. Sekali-kali untuk ulama perempuan. Oke, ala hazinia walikul niyatin sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya zal jalal wal ikram. Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid din. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fil jasadi. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fil yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minal a'idin. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya zal jalal wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Bunda Musda. Untuk acara yang terakhir adalah penutup sekaligus sesi dokumentasi. Oke, kepada teman-teman, yuk on cam, yuk kita